20 Januari 2020. Indonesia berduka. Dr. ahli bedah dan pejuang kemanusiaan Jose Rizal jurnalis meninggal dunia. Inisiator Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini tutup usia pada umur 56 tahun. Jose tak hanya dikenang di Indonesia, namanya juga harum sebagai pejuang kemanusiaan dunia. Seperti tiada henti, serangan Israel ke tanah Palestina terus terjadi. Sejak tahun lalu, hampir 40.000 rakyat Palestina syahid dalam melawan Zionis Yahudi. Kecaman dunia serta seruan tokoh-tokoh negara untuk membela bangsa Filistin merupakan salah satu ajakan untuk membantu saudara Muslim yang terkubur puing penindasan. Puluhan kampus dunia bergerak memprotes perlakuan biadab Yahudi Israel yang tak berperi kemanusiaan. Ribuan manusia dari semua agama turun ke jalan menyerukan berhentinya kekejaman negara Israel. Bahkan rumah sakit yang harusnya dilindungi dan terlarang dibom, walau dalam situasi perang, tak luput dari serangan rudal Yahudi Israel. Termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang saat ini telah luluh lantak. Rumah Sakit Indonesia di Gaza didirikan oleh Mercy atau Medical Emergency Rescue Committee, suatu lembaga medis dan kemanusiaan yang digagas oleh Dr. Jose Rizal jurnalis. Ya, ada beberapa pengalaman dengan Dr. Jose yang saya alami sendiri. Yang pertama, ketika kita masuk ke Maluku, ke daerah konflik, ya boleh dibilang nyawa menjadi taruhan. Misalnya di Maluku, kita hampir dipanah oleh salah satu pihak yang berkonflik. Tapi begitu kita jasa, kita medis, kita netral. Nah, ya, mereka mau mengerti dan kita alhamdulillah selamat. Yang kedua misalnya di Afghanistan juga demikian. Kita sampai langsung dibom oleh pesawat Amerika. Sekeliling kita kan sampai ke rumah sakit, lalu kita bekerja di situ. Nah, tapi malamnya sekeliling itu dibom oleh pesawat Amerika. Saya hitung sebanyak 20 kali, seluruh kaca pecah. Nah, itu saya alami bersama dengan adik saya. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lain, yaitu risikonya. Itulah kisah Dr. Yogi Prabowo tentang sahabatnya, Dr. Jose Rizal jurnalis, seorang pejuang kemanusiaan, sukarelawan yang selalu hadir menolong korban bencana alam dan di medan rusuh. Dr. Yogi pertama kali bertemu Jose Rizal saat bersama-sama menjadi relawan pada kerusuhan Maluku pada tahun 1999. Saat itu, ia dan beberapa dokter dari Universitas Indonesia datang membantu korban kerusuhan. Memang dari awal saya melihat sebagai pribadi, beliau orangnya orang yang baik, ikhlas, jujur, dan yang terkesan pertama kali dari saya itu adalah dia setia kawan. Jadi walaupun pada saat itu beliau statusnya dokter spesialis, kami ada yang masih ada dokter umum. Lalu tugas sudah selesai, beliau tidak mau meninggalkan kami. Kita pulang bareng-bareng. Dengan peralatan seadanya, Dr. Jose dan kawan-kawannya menolong korban kerusuhan yang cukup lama terlantar tak tertangani. Bantuan mereka tak hanya menyelamatkan nyawa korban kerusuhan, tapi juga memberi motivasi dan harapan baru pasca konflik. Ya, saya melihat langsung dengan mata kepala saya, bahkan saya juga diperbantukan untuk memegang kain kapas, iodium untuk mengoleskan ke luka para pasien. Beliau itu orangnya tidak mau menyerah dengan situasi yang sangat-sangat sulit. Kata beliau, sesulit apapun
masalah yang kita hadapi di lapangan pasti ada solusinya. Yang pertama saya melihat beliau melakukan operasi darurat dengan menggunakan gergaji kayu. Tahu gergaji kayu? Beliau melakukan seperti itu dan saya melihat sendiri. Bahkan dilakukan di tempat yang sangat darurat, yaitu di teras rumah. Tahu Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza? Beliau mengambil keputusan yang bukan hanya orang Indonesia tidak percaya, bahkan masyarakat Palestina dan pejabat Palestina yang ada di Gaza pun mengatakan bahwa antum sangat mustahil untuk membangun rumah sakit Indonesia di Gaza karena Gaza sedang diblokade, dijajah, dan sedang krisis ekonomi. Beliau membuktikan bahwa kita bisa melakukan sesuatu selama niat kita lurus lillahi ta'ala, niatnya karena bantu orang yang membutuhkan, terutama yang ada di Palestina. Nekat dan rela bertaruh nyawa demi membantu para korban perang sepertinya tak bisa dilepaskan dari sosok Dr. Jose Rizal dan relawan lainnya. Sejak didirikan 14 Agustus 1999, Mercy hampir tak pernah lepas dari tugas mulia di berbagai daerah konflik dan bencana alam di tanah air dan luar negeri. Dan tentu saja kita berhitung untuk masuk ke dalam. Mungkin banyak orang berpikir kayak Dr. Jose nekat. Tapi sebetulnya bukan nekat tanpa perhitungan, nekat dengan perhitungan. Dan alhamdulillah 21 tahun Mercy berkiprah. Alhamdulillah relawan kita tidak ada yang wafat di dalam misi. Beginilah ruang kerja Dr. Jose Rizal di wilayah konflik. Sangat sederhana. Jauh dari kenyamanan ruang praktek seorang dokter spesialis bedah tulang di ibu kota. Namun inilah jalan yang dipilih Dr. Jose. Dunia sederhana seorang dokter relawan. Bersama koleganya, Jose pernah bertugas di berbagai tempat, dari yang dilanda konflik bersenjata hingga yang diguncang bencana. Semua ia lakukan secara sukarela tak dibayar, meski nyawa sering jadi taruhannya. Tentu saja panggilan dari hati sebagai panggilan dari hati ini artinya kita bertekad untuk membantu sesama dalam rangka amal ibadah. Kerangkanya adalah kerangka ibadah untuk membantu, dan kami yakin ada ganjaran bagi para relawan yang mendapatkan keridhaan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Jose adalah dokter spesialis yang sederhana, tegas dan baik hati. Pribadi inilah yang selalu diingat oleh para koleganya. Contoh kesederhanaannya, dokter spesialis bedah tulang ini tinggal di kontrakan di saat membangun lembaga kemanusiaannya. Beberapa kali sempat ke rumah dia gitu, ya kaget juga sih rumahnya. Waktu itu udah spesialis tapi masih ngontrak, ya bukan kontrakan besar juga. Ya untuk sekelas spesialis ortopedi gitu ya. Dan saya tahu betul hasil ada apa yang dia peroleh kebanyakan memang untuk sosial, untuk kemanusiaan. Banyak teman-teman yang membutuhkan, apalagi teman-teman sesama dokter, seperti banyak yang bilang memang orangnya nggak bisa menolak untuk membantu. Subhanallah, dia punya jiwa tegas, keberaniannya juga cukup tinggi, tapi juga hatinya lembut dalam hal-hal yang bersinggungan dengan kemanusiaan. Jose Rizal
lahir di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1963. Selepas sekolah menengah, Jose melanjutkan pendidikan dokter umum di Universitas Indonesia dan menyelesaikan spesialis bedah ortopedi atau bedah tulang pada tahun 1999. Di tahun ini pula, setelah kerusuhan Ambon, Dr. Jose menginisiasi pendirian lembaga kemanusiaan yang bisa bergerak cepat memberikan bantuan medis di daerah konflik dan bencana. Itu kan sepulang kami dari Maluku. Nah, kami melihat pada saat itu tidak ada lembaga medis yang bisa bergerak cepat memberikan bantuan medis ya, ketika ada konflik ataupun ada bencana. Bahkan waktu itu juga ya ada organisasi-organisasi medis di dalam negeri tapi tidak mampu bergerak cepat. Di bawah komando Jose Rizal, Mercy terus bergerak membantu para korban bencana alam dan korban perang. Tiada sekat, dimanapun kejadiannya, baik di dalam dan di luar negeri, Mercy hadir untuk membantu. Sejak berdiri tahun 1999, Mercy sudah melakukan misi kemanusiaan di Afghanistan, Irak, Palestina hingga Myanmar. Nilai kemanusiaan inilah yang membuat Dr. Jose dan lembaganya mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia. Yang lain nggak ada. Yang lain tidak ada. Nggak ada. Jadi bahwa yang mau bertindak di luar batas-batas negara, membantu orang-orang yang sakit. Kita tidak melihat, saya belum melihat organisasi Indonesia yang melakukan hal itu seperti dilakukan Mercy. Karena itu saya sangat tertarik. Sebelum kenal dengan saudara Jose Rizal pun saya merasa sudah tertarik. Ada orang yang mau berkorban, orang yang mau pergi susah-susah ke daerah-daerah perang untuk menolong korban-korban yang ada di sana. Jadi kalau ditanya kenapa begitu tertarik, ya karena tidak ada yang lain. Seperti juga misalnya Medicine Sans Frontier kan gitu. Medicine Sans Frontier kan yang dari luar negeri, tanpa batas negara-negara itu, mereka juga melakukan hal itu. Mercy dari Indonesia kemana-mana. Saya kira itu suatu hal yang luar biasa, yang pantas saja mendapatkan perhatian yang luar biasa. Segala tindak tanduknya, khususnya di negara-negara di mana umat Islam mengalami suatu penindasan ataupun terjadi perang yang korbannya adalah umat Islam. Gitu. Tahun 2008, Israel kembali menyerang Palestina. Ratusan warga sipil Gaza terkurung di medan perang dengan banyak korban yang berjatuhan. Menjelang malam tahun baru waktu itu nggak salah. Menjelang tahun baru. Dr. saya telepon, Pak Farid, Gaza diserang. Kita harus ke sana. Saya langsung jawab siap, saya bilang gitu. Cuman ini orang rumah nih mulai panik, nggak ngasih. Tapi saya katakan istrinya Dr. Yosi aja ngasih, saya bilang. Akhirnya dengan pertimbangan itu akhirnya saya dapat izin. Pendek kata, kita berangkat 2 gelombang. Saya masuk melalui Kairo, Mesir, bersama teman-teman Mercy yang lainnya. Dr. Yosi waktu itu dengan rombongan pemerintah, tapi masuknya dari Yordan kalau nggak salah. Kita bertemu titiknya di Kairo. Berjalannya waktu yang begitu ketat, menegangkan, dan itu dari jam demi jam. Karena saat itu gelombang penyerangan terhadap Gaza dari Israel itu sangat dahsyat. Blinding flash of white light
lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. Most vulnerable, the most neglected itu memenuhi kriteria untuk Gaza. Jadi orang-orang yang sangat terlupakan dan sangat terluka. Fiery flames, Gaza tonight. Hampir 2 dasawarsa, Israel terus membombardir Palestina. Puluhan ribu warga sipil tewas, korban dari kekejaman tentara Israel. Kejadian keji tersebut mengundang reaksi dunia, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Donasi solidaritas untuk rakyat Palestina pun disampaikan melalui Mercy, yang mendapat amanah mengelola sumbangan dari rakyat Indonesia. Membawa amanah rakyat Indonesia, Mercy dan Jose Rizal terus berusaha menembus kota Gaza. Setelah negosiasi yang alot dan menunggu selama 2 minggu, akhirnya di bulan Januari 2019, mereka berhasil masuk dan melihat kondisi Gaza yang hancur oleh gempuran Israel. Ketika beliau masuk dan melihat langsung bagaimana kondisi di dalam jalur Gaza, ternyata beliau bertemu dengan Menteri Kesehatan saat itu. Ada signing untuk pembangunan rumah sakit Indonesia yang ditanggapi sangat gembira, ya, sangat positif oleh pemerintahan di sana. Membuat rumah sakit di Gaza adalah ide luar biasa Dr. Jose Rizal. Ide yang muncul karena banyaknya korban yang tidak tertampung di rumah sakit di Palestina. Awalnya tak banyak orang percaya Jose bisa membangun rumah sakit di wilayah konflik seperti Gaza. Saat itu memang di internal kami pun gitu, di internal Mercy yang saya ketahui, ya 15 miliar memang banyak sih. Cuman untuk membangun sebuah rumah sakit tentu dana yang dibutuhkan lebih besar dari itu. Akhirnya segeralah di Mercy ini tim konstruksi. Jadi kami selain relawan-relawan medis, ada juga relawan engineer, arsitek, itu yang mulai bergabung. Apalagi ketika mendengar Mercy mau bangun rumah sakit, dia yang dibutuhkan ya ternyata jauh dari perkiraan, sampai sekitar 35 miliar. Besarnya dana yang dibutuhkan membuat Jose Rizal gencar mencari donasi. Pelan tapi pasti, akhirnya atas kepercayaan rakyat Indonesia, dana yang dibutuhkan mulai terkumpul dan pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza terwujud. Dan selesai dikerjakan tahun 2014. Bahkan tak hanya bangunan, bantuan peralatan medis sebesar 75 miliar pun berhasil digalang dari donasi rakyat Indonesia. Inilah Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Rumah sakit megah ini adalah sumbangsi rakyat Indonesia untuk Palestina. Akhir tahun 2015, rumah sakit ini pun sudah melakukan operasi bedah kepala. Dan bulan Januari 2020, di tengah konflik yang memanas kembali, Rumah Sakit Indonesia di Gaza diserahkan ke rakyat Palestina. Saat ini, Rumah Sakit Indonesia di Gaza Palestina telah luluh lantak oleh rudal-rudal kebiadaban Israel. Setelah sukses membangun rumah sakit di Gaza, kesehatan Jose Rizal terus menurun. Namun sakit jantung yang menggerogoti Jose tak melemahkan dia untuk terus beraksi dan bersuara lantang untuk kemanusiaan. Seorang Indonesia bernama Dr. Jose Rizal itu, dia mengabdikan dirinya membentuk sebuah tim kedokteran yang bekerja juga di Indonesia, tapi lebih banyak juga di daerah-daerah pertempuran di Afghanistan. Kita lihat pada Palestina, di daerah-daerah di mana banyak pertempuran seperti itu. Tidak banyak yang mau berbuat seperti itu. Satu
tentunya bahaya. Dan kedua adalah bahwa tidak ada yang menghargai dalam bentuk materi kerjaan dia. Tapi dia bekerja dengan ikhlas, menolong korban-korban yang berjatuhan. Buat saya, itu pahlawan tanpa tanda jasa. 20 Januari 2020. Setelah 10 tahun bertahan dari sakit, dokter kemanusiaan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia meninggal dunia. Jose pergi meninggalkan jejak kemanusiaan yang selalu dikenang oleh bangsa Indonesia, bahkan dunia.